Waduh, 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 kadal. Sayang banget nih guys. Ternyata kemarin tim saya kalah dengan skor tipis 2-3 di leg pertama babak perempat final saat menghadapi tim asal Malaysia di kandang sendiri guys. Rasanya asli nyesek banget, apalagi itu pertandingan yang sangat-sangat penting ya guys ya. Ya sebenarnya kita sempat unggul lebih dulu guys, tapi akhirnya kita kecolongan di momen-momen yang harusnya bisa kita jaga. Dan hari ini kita akan kembali menghadapi mereka di leg kedua, dan kali ini kita akan tandang ke Malaysia. Dan untuk menghadapi mereka kali ini saya udah nyiapin taktik, strategi, dan formasi terbaik untuk menghadapi formasi 4-2-3-1 bertahan yang diterapin oleh tim lawan. Tapi pertanyaannya, apakah formasi yang saya terapkan kali ini efektif? Dan mampukah tim saya mengalahkan tim asal Malaysia di leg kedua? Oke, daripada penasaran, let's go, mari kita bahas sama-sama. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali melanjutkan misi saya, yaitu mempertahankan quadruple untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Oke guys, tapi sayang banget perjalanan tim saya untuk kembali meraih kesuksesan harus melalui jalan terjal. Bahkan di leg pertama babak perempat final, tim saya harus mengakui ketangguhan tim asal Malaysia, yaitu Johor DT setelah dikalahkan di kandang sendiri dengan skor tipis 3-2 guys. Ya, kita sebenarnya sempat unggul lebih dulu di leg pertama, tapi perubahan taktik yang saya terapkan ternyata jadi petaka. Dan di babak kedua tim lawan mampu mencetak 3 gol, tepatnya di menit ke-55, di menit ke-68, dan di menit ke-76. Dan tim saya sebenarnya mampu mencetak gol lagi di babak kedua untuk memperkecil ketertinggalan guys. Tapi sayang banget, waktu ternyata nggak cukup dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan tim lawan. Nah, waktu itu dua pemain inti saya cedera guys, jadi mereka nggak bisa main. Dan hari ini mereka udah pulih, tapi gantinya penyerang tengah andalan saya malah absen karena dapat akumulasi kartu kuning kedua. Jadi ya hari ini saya harus ubah rencana. Nah, awalnya saya sempat mikir guys, kalau di leg kedua nanti saya mau nyoba pakai formasi 4-1-3-2. Tapi setelah lihat kondisi tim dan hasil latihan, akhirnya saya putuskan untuk menggunakan formasi 4-4-2 klasik. Ya, formasi ini lebih stabil dan lebih familiar buat pemain saya guys. Sebelum tanding seperti biasa saya udah latih tim buat tingkatin bonus ketajaman sampai maksimal. Dan pemain muda dari akademi remaja udah saya dorong buat bantu di lini depan. Jadi untuk yang pertama kalinya musim ini kita akan menggunakan 2 striker sekaligus di lini serang guys. Nah, barangkali ada yang nanya, "Bang, kenapa pakai formasi 4-4-2 klasik, Bang?" Oke, jadi alasannya simple, yaitu karena tim lawan pakai formasi 4-2-3-1 bertahan guys. Nah, dengan 2 striker aktif kita bisa langsung tekan back tengah mereka guys. Sayap kita juga lebih bebas eksplorasi karena formasi mereka cenderung menutup tengah dan sering banget ninggalin sisi lapangan. Jadi nantinya serangan kita tuh bakal lebih direct, lebih cepat, dan gak terlalu ribet buat build up. Jadi formasi ini tuh bakal cocok banget buat tim yang butuh gol cepat kayak kita guys. Nah, hari ini targetnya jelas banget ya guys ya, yaitu menang minimal dengan skor 2-0 di kandang lawan. Kalau gagal, ya selesai udah perjuangan kita buat pertahanin quadruple 3 musim beruntun guys. Ya meskipun musim ini kita udah tampil konsisten banget di liga, saat ini kita masih di puncak klasemen dan gelar juara cup juga udah kita amanin, tapi pertandingan hari ini beda banget guys, beneran. Karena ini bukan pertandingan biasa guys. Ini soal mental, soal karakter, dan soal gimana kita bisa bangkit setelah jatuh. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Johor DT versus Indonesia di leg kedua babak perempat final Liga Champion, dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke, jadi hari ini kita mulai dari ketertinggalan, tapi hari ini kita masih punya harapan dan saya akan buktikan bahwa tim ini masih belum selesai guys. Kita pasti bisa mengalahkan mereka di leg kedua dan lolos ke babak semifinal, dan bahkan kita bisa meraih gelar juara. Oh ya guys, menurut kalian formasi 4-4-2 klasik yang saya terapin kira-kira bisa efektif gak sih buat ngejar kemenangan 2-0 di leg kedua? Atau harusnya saya tetap pakai formasi 4-2-3-1 kayak biasa? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe ya guys ya, biar kalian gak ketinggalan seputar game Top 11 dari NN Top 11 Channel. Oke guys, dan kick off babak pertama sudah dimulai. Sekarang kita sudah memasuki menit ke-5. Skor untuk sementara masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, dan kita lihat serangan dilakukan oleh Johor DT, tapi beruntung sepakan keras pemain lawan masih melenceng dari sasaran. Nah, untuk ball possession sendiri di sini kita lihat tuan rumah sedikit lebih unggul daripada tim tamu ya guys ya. Indonesia di sini udah tertinggal agregat 3-2 dan kita wajib
untuk bisa mengalahkan mereka dengan skor minimal 2-0 untuk bisa lolos ke babak semifinal. Oke, tekanan demi tekanan dilakukan oleh tuan rumah. Skor untuk sementara masih 0-0. Kita lihat di menit ke-10. Kali ini Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Rizky Ridho cukup tenang, umpan jauh ke depan. Siapa yang dituju? Ada Ole Romeni di sana. Bagus sekali melewati 1-2 penjagaan. Tembak saja dan gol. Gol. Ole Romeni berhasil mencetak gol melalui sepakan kaki kiri dan meluncur masuk ke gawang Johor DT, pemirsa. Oh, ada telepon, guys. Kakak saya telepon, guys. Aduh. Gimana nih? Ada apa nih? Aduh, nggak bisa saya angkat di sini, pertandingan penting banget ya guys ya. Waduh, kacau. Aduh. Tapi udahlah, bodo amat. Ini pertandingan penting guys, jangan sampai kita melakukan kesalahan di pertandingan ini guys. Kita lihat tekanan kemudian dilakukan kali ini Ole Romeni anjay. Kenapa jadi belibet gitu si kocak? Oke, skor 1-0 dan kali ini agregat menjadi 3-3. Indonesia kali ini agak sedikit lebih tenang tapi masih belum aman, guys. Masih belum benar-benar aman. Formasi yang kita terapkan yaitu formasi 4-4-2 klasik terbukti dan gol kembali tercipta luar biasa. Kali ini Eliano yang berhasil mencetak gol kedua untuk Indonesia lewat sepakan kaki kanan, pemirsa. Skor 2-0 dan kali ini Indonesia berbalik unggul atas Johor DT. Agregat 4-3. Indonesia agak sedikit lebih aman tapi masih belum benar-benar bisa mengamankan kedudukan karena kita bermain di kandang lawan. Bisa jadi mereka comeback di leg kedua ini karena di pertandingan sebelumnya kita juga sempat unggul lebih dulu tapi ternyata mereka bermain sangat luar biasa di babak kedua dan kita kalah dengan skor tipis 3-2. Kali ini kita jangan sampai melakukan kesalahan dan kita harus bisa mempertahankan kedudukan ya guys ya. Oke, di sini tekanan demi tekanan kembali dilakukan oleh tim lawan tapi beruntung mereka masih belum bisa memaksimalkan peluang dengan baik padahal mereka bermain di kandang sendiri dan kita lihat manajer dari lawan memang masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Kita masih belum tahu apakah mereka terlalu meremehkan tim saya atau mereka lagi sibuk kerja, kita kurang tahu pasti guys. Menit 31 skor 2-0 untuk keunggulan tim tamu. Oke. Lemparan ke dalam kali ini Kevin Dix dari Rizky Ridho di sana, umpan ke depan siapa yang dituju? Oleh Romeni, bagus sekali umpan pendek pada Zylstra. Kembali di sini ada Eliano, bagus sekali Eliano. Gol Eliano. Rangers berhasil mencetak gol kedua di babak perempat final Liga Elite atau Liga Champion musim ini, guys. Ya. Kita lihat pertandingan yang sangat-sangat menarik antara Johor DT versus Indonesia. Kanan kembali dilakukan kali ini. Indonesia mencoba membangun serangan ada Kelvin Perdong, Joy Pelupesi, Nathan Choaon kali ini. Umpan terobosan maksudnya tapi berhasil dipotong dengan baik oleh pemain dari Johor DT, pemirsa. Ya, formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh Johor DT ternyata bisa diantisipasi dengan baik menggunakan formasi 4-4-2 klasik, pemirsa. Mungkin ini adalah counter formasi dari formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh tim lawan. Kita lihat mereka mencoba melakukan tekanan melalui area tengah karena memang di sini kita lihat mereka cukup solid ya guys ya, terutama di area pertahanan karena mereka menempatkan 2 DMC di belakang dan ada 2 back tengah juga, jadi kita bakal sulit untuk bisa membongkar area tengah mereka. Tapi beruntung pemain-pemain sayap saya bermain sangat luar biasa. Kali ini Kelvin Perdong, tembakan Kelvin masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Johor DT FC. Menit 44, skor 3-0 dan agregat kali ini berbalik unggul. Indonesia unggul 5-3 atas tim asal Malaysia yaitu Johor DT, pemirsa. Luar biasa, permainan yang sangat bagus dan ini dia taktik yang kita terapkan. Formasi yang kita terapkan, pemirsa, formasi 4-4-2 klasik, kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita nggak punya opsi yang cukup bagus di bangku cadangan. Jadi ya untuk sementara kita masih mengandalkan pemain yang ada terlebih dahulu ya guys ya. Karena pemain andalan saya yaitu Tom Hai, dia mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua hingga tidak bisa bermain di pertandingan kali ini. Kali ini kita lihat tekanan kembali dilakukan berbahaya. Tapi beruntung ada Rizky Ridho yang berhasil
rebut si kulit bundar pemirsa. Menit 49. Oke, 50. Kali ini Nathan Joaon, Dian James. Kali ini Kelvin Perdong lewat penjagaan bagus sekali. Kelvin Perdong, gol! Kelvin Perdong berhasil mencetak gol kembali dan membawa Indonesia unggul 4-0 atas Johor DT FC pemirsa. Tim asal Malaysia yang sebelumnya unggul agregat kali ini tertinggal atas tim tamu agregat 6-3. Indonesia semakin perkasa di leg kedua, skor 4-0, memaksa Johor DT kali ini bermain lebih giat lagi karena mereka harus bisa memperkecil ketertinggalan untuk bisa membalikan keadaan pemirsa. Sepertinya sulit tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita lihat, oh sangat berbahaya sekali, tapi beruntung tembakan striker dari Johor DT masih melambung keluar lapangan pemirsa. Skor 4-0. Oke, luar biasa strategi yang kita terapkan kali ini sangat efektif pemirsa. Kita lihat tendangan sudut kali ini, tandukan Zylstra masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Johor DT pemirsa. Menit 72, skor 4-0 kali ini. Johor DT mencoba membangun serangan. Akankah berbuah gol? Cukup tenang, lebar ke sisi sebelah kanan. Umpan ke tengah maksudnya, berhasil dipotong menghasilkan serangan balik cepat. Joy Pelopesi umpan pada Eliano kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan terobosan, tapi sayang sekali terlalu terburu-buru Eliano. Terlalu terburu-buru. Oke, menit 75 kita lihat serangan dilakukan oleh Indonesia. Oh, maksud saya oleh Malaysia. Kita lihat umpan ke tengah, siapa yang dituju? Berbahaya, umpan 1-2 yang sangat-sangat baik. Tapi lagi-lagi serangan berhasil diputus oleh Rizky Ridho pemirsa. Dan sekarang waktunya kita masukkan Ragnar Oratmangun dan kita akan kembali menggunakan formasi yang benar-benar ofensif ya guys ya, dengan menempatkan 4 penyerang sekaligus di lini serang. Ya, di lini depan kita menempatkan 4 penyerang sekaligus, ada 2 striker dan 2 penyerang sayap. Kita terus memberikan form latihan menyerang sejak menit awal sampai berakhirnya pertandingan. Oke, ada Nathan Joaon, Kelvin Perdong, Dan James, cukup tenang. Oh, berhasil rebut, berbahaya. Kita lihat akan berbuah gol. Berhasil mati penjagaan, sangat-sangat berbahaya dan lolos dari penjagaan. Ball di sana 1-on-1 dengan penjaga gawang, tapi beruntung ada Martin Pas berhasil merebut si kulit bundar. Maksud saya berhasil menepis si kulit bundar dan mengamankan areanya dari bahaya pemirsa. Skor 4-0 masih belum berubah. 4-0 asem, blibet bay anjir. Serangan balik kembali dilakukan kali ini, tapi beruntung Rizky Ridho menjadi benteng yang sangat solid di area tengah pertahanan Indonesia pemirsa. Luar biasa, pergerakan yang cukup baik dan permainan yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh Indonesia yang sempat tertinggal lebih dulu. Tapi kali ini kita unggul atas tuan rumah yaitu Johor DT FC pemirsa. Dan kita lihat Johor mencoba untuk membangun serangan dari sisi sebelah kiri, mencoba melewati penjagaan, tapi ada Kevin Dix di sana berhasil merebut kulit bundar dengan sangat luar biasa. Dan kita tinggal menunggu fluid berakhirnya leg kedua dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 4-0 di leg kedua babak perempat final Liga Champion. Ya, akhirnya persiapan kita terbayar lunas dan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan sangat efektif untuk mengalahkan formasi 4-2-3-1 yang diterapkan oleh Johor DT tim asal Malaysia di leg kedua guys. Alhamdulillah guys, akhirnya kita berhasil meraih kemenangan yang luar biasa. Ya, tadi kita sempat melihat bahwa untuk ball possession tuan rumah sedikit lebih unggul, tapi ternyata Indonesia bermain sangat luar biasa. Perubahan taktik yang kita terapkan juga tidak terlalu banyak. Jadi yang paling banyak itu di awal sebelum pertandingan berlangsung kita udah siapin strateginya sebaik mungkin ya guys ya. Dan untuk MOTM yaitu Eliano Ranger. Ya, oke, itu dia guys pertandingan yang sangat-sangat menarik. Comeback gemilang dari Indonesia yang sukses mengalahkan tim asal Malaysia yaitu Johor DT dengan skor 4-0, di mana manajer lawan ternyata tidak hadir di sisi lapangan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Togeng, Frank Lampard, dan Jambu Klutuk. Makasih banyak atas support dan dukungannya di pertandingan kali ini. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil meraih kemenangan atas Johor DT pemirsa.
Oh ya, untuk taktiknya sendiri ya, tadi saya nerapin taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Untuk taktiknya memang nggak banyak berubah karena saya tetap menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang sama yang membawa tim saya meraih hasil bagus di leg kedua. Karena kita lihat bahwa permainan tim saya memang cukup stabil. Jadi saya nggak banyak melakukan perubahan. Kecuali kalau misalkan tim saya tertekan, baru biasanya saya akan merubah taktik, strategi maupun formasi di pertengahan pertandingan, guys. Di tengah pertandingan maksudnya, anjir. Oke, itu dia gol dari Erliano Reinsdorf, pemain yang luar biasa yang berhasil mengemas 2 gol di laga ini, pemirsa. Kemudian ada gol kedua Heliano juga yang dicetak di menit ke-36. Di sini dari lemparan ke dalam kita lihat oleh Romeni, kemudian memberikan umpan pada Zylstra. Di sini ada Heliano yang menusuk area tengah. Dia itu tipikal false winger ya guys ya. Jadi pergerakannya itu lebih cenderung ke tengah dan menusuk ke area kotak penalti, hampir mirip seperti inside forward. Tapi posisinya agak di belakang. Beda dengan inside forward yang memang cenderung adalah penyerang sayap murni. Dan gol terakhir dicetak oleh Calvin Perdong. Jadi 2 pemain sayap kita seperti yang kita bahas di awal, memang kita cenderung bermain direct atau bermain melebar. Di sini dengan 2 gol dari Eliano dan 1 gol dari Calvin Perdong. Itu membuktikan bahwa strategi yang kita terapkan berhasil dan efektif. Sementara striker utama kita, Zylstra, justru dia nggak nyetak gol. Dia jadi hanya menjadi, anjir kenapa belibet gitu sih, kocak. Dia hanya menjadi pembuka ruang dan pemantul doang ya guys ya. Oke guys, jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Intinya taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan kali ini sangat-sangat efektif. Dan menurut saya, formasi 4-4-2 klasik yang kita terapkan adalah counter formasi 4-2-3-1 bertahan yang diterapkan oleh Johor DTFC. Ya, saya harap pembahasan kali ini bermanfaat dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Makasih juga buat membership NN Top 11 dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Top 11 Indonesia.